Bagaimana hukumnya jika melakukan hubungan suami istri di saat istri dalam saat belum mandi junub, tetapi haidnya sudah selesai? Para ustadz, para ustazah, ngapunten sanget niki kok sing dibagiai maos niki kok kula. Padahal niki memang namung melaksanakan apa yang menjadi program PC. Kemarin sudah berjalan beberapa waktu yang biasanya itu disampaikan setiap hari Sabtu. Tapi ini berhubung kita sam'an wa ta'atan kepada Ketua MW Cendawar, yakni Abah Yai Sofwan nggih. Mature ngenten. Kudu dina Jumat. Lek mboten nurut mangke kula wedi ngen kualat kali Abah Sofwan. Bang ngapunten nggih. Biasanya pengajiannya itu cuma diisi oleh kaum-kaum Hawa. Alhamdulillah ini ada bonus spesial. Ada kaum Adam, bukan kaum Hawa. Cuma kaum Adam ini juga banyak. Jadi kula niki rondok nervous niki. Tapi sebenarnya pelajaran Risalatul Mahid atau materi Risalatul Mahid ini tidak hanya kok diperuntukkan oleh kaum wanita. Kaum Adam pun juga harus mengetahui. Karena dalam keterangannya ada suatu keterangan yang mengatakan wa yajibu 'alal mar'ah an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah. Jadi wajib bagi para wanita untuk mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Jadi panjenengan sedanten iki sebagai kaum Hawa mesti mangke bakal ngalami yang namanya haid. Mangke kalau sudah nikah ada itu namanya nifas. Tetapi tidak hanya haid dan juga nifas, kita harus tahu bahwasanya darah yang dikeluarkan oleh wanita itu ada yang namanya haid, ada yang namanya nifas, ada yang namanya istihadah. Jadi tidak melulu, tidak kita samaratakan ketika wanita mengeluarkan darah itu semuanya haid. Tidak demikian. Nanti terkadang ketika kita tidak setelah melahirkan berarti darah yang kita keluarkan itu ada kalanya haid, ada kalanya istihadah. Untuk menentukan hukum-hukum darah yang dikeluarkan oleh para wanita ini, maka kita harus benar-benar mempelajari tentang kajian-kajian yang membahas tentang ilmu-ilmu tersebut. Jadi ini sebenarnya tidak diperuntukkan oleh hanya kaum Hawa, kaum Adam pun juga wajib. Ketika para kaum Adam, jadi para bapak-bapak, para mas-mas niki, ketika sudah berumah tangga, maka nanti sang suamilah yang wajib untuk menyampaikan pembahasan tentang masalah hukum-hukum ini kepada sang istri. Nggih napa mboten? Karena di sini diterangkan juga ketika suami itu memiliki istri, kemudian istrinya belum paham tentang hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah, maka sang suamilah yang akan menjelaskannya. Fa in kana zaujuha aliman, maka ketika suaminya itu mengerti akan hal tersebut, berarti tentang hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah, lazimahu ta'limuha, maka yang wajib untuk mengajarkan kepada sang istri adalah sang suami.
Ini harus diperhatikan. Calon-calon bapak-bapak niki, mas-mas IPP, mas-mas Ansor yang belum nikah harus siap, harus paham tentang bahasan hukum-hukum haid dan juga istihadah. Syukur-syukur kalau istrinya nanti sudah paham, maka nanti akan gugurlah kewajibannya. Tetapi kalau istrinya belum paham, maka nanti sang suamilah yang harus menjelaskan. Sekarang wa'illa, ketika sang suami itu tidak memahami tentang hukum-hukum tersebut, bagaimana? Falahal khuruj li su'alil ulama, maka bagi sang wanita diperbolehkan untuk menimba, mengkaji kepada para alim. Tadi ngaji bagaimana hukum-hukum yang benar tentang sholat yang ia kerjakan, tentang darah yang ia keluarkan. Nah, ini namanya darah haid atau yang lain. Ini harus benar-benar paham. Bal yajibu 'alaiha, bahkan itu menjadi suatu kewajiban baginya. Jadi hukumnya wajib, sampai-sampai ada yang mengatakan hukumnya itu adalah fardu ain. Walaisa lahu man'uha, dan bagi sang suami tidak boleh menghalang-halangi sang istri ketika memang sang suami tidak paham tentang hukum haid, nifas dan juga istihadah. Bapak-bapak kedah ngertos nggih? Ketika nanti istrinya itu belum paham, terus kemudian panjenengan dereng paham, maka nanti jangan sampai panjenengan itu melarang sang istri untuk mengkaji tentang hal tersebut. Karena apa? Itu menjadi suatu kewajiban baginya. Ketika nanti sang istri ini tidak mengetahui tentang bahasan-bahasan tentang ilmu haid, nifas dan juga istihadah, padahal nanti itu ada hubungannya dengan ibadah fardu ain yang biasa kita kerjakan, seperti halnya sholat, kemudian puasa, bahkan berhubungan kepada sang suami. Ini sangat penting, sangat harus diketahui. Karena apa? Ketika nanti kita menentukan hukum-hukum yang ada tidak sesuai dengan syariat, maka itu akan salah, kemudian berlanjut dan berlanjut. Terus bagaimana nanti? Kemudian ketika sang istri tidak paham, kemudian memiliki anak perempuan, maka yang menjelaskan kepada sang anak ini siapa? Padahal madrasatul ula, ibu itu adalah merupakan pendidikan yang pertama bagi anaknya. Jadi ibu harus benar-benar paham, harus benar-benar tahu ketika darah yang dikeluarkan ini sesuai syarat-syarat haid, maka itu dinamakan haid. Ketika darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat haid, itu tidak dinamakan darah haid. Illa ayyas'alahu wa yuhbiruha fayustaghna bidzalik. Maka ketika tadi sang suami tidak mengerti tentang hal-hal permasalahan haid, nifas dan juga istihadah, maka sang suami tidak diperbolehkan untuk mencegah, melarang istrinya mengkaji tentang ilmu-ilmu tersebut. Terkadang ada yang begini, wis jek gak usah melok ngaji rono-rono nang omahe ramuten anak. Terkadang kan demikian. Ini tidak boleh. Kalau hal yang satu ini, ketika sang istri tidak memahami tentang masalah haid, nifas dan juga istihadah, kemudian dilarang oleh sang suami, ini hukumnya ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Padahal setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh kaum Hawa, ini hendaknya semua atas ridho sang suami. Ketika sang suami tidak meridhoi, maka kita juga tidak boleh keluar untuk ke majelis ta'lim, majelis zikir dan lain sebagainya. Tapi khusus masalah satu ini, suami tidak diperbolehkan menghalang-halangi karena sangat pentingnya, sangat riskan dengan ubudiyah yang kita kerjakan setiap hari.
Ngapunten Bapak-bapak nggih. Ini materinya kalau untuk panjenengan kadosnya kurang menarik nggih. Padahal panjenengan nggih kedah ngertosi nggih. Karena ada hubungannya nanti dengan keseharian panjenengan berhubungan dengan sang istri. Kalau menentukan haidnya salah, mestinya saja niku haid kok dihukumi gak haid. Lah ini berbahaya sekali. Jadi sang suami juga harus mengerti. Jadi saling bertukar pikiran. Bagaimana ini suami juga harus paham. Syukur-syukur nek sing wedok nggih sampun paham, enak nggih sing lanang nggih gugur sudah kewajibannya. Tapi kalau sang istri belum paham, ini kewajibannya sang suami. Sekarang saya lanjut. Biasanya ini pakai referensi, jadi maknani. Karena apa? Ngaji risalah ini biar tidak menyalahi aturan, sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Kita memakai referensi kitab, kita baca, kita terangkan, kemudian nanti hasilnya bisa di-share oleh mas-mas LDN dan bisa dinikmati, bisa dipahami seluruh kalangan, khususnya kaum-kaum nahdliyin yang belum memahami tentang hal-hal ini. Tapi khusus di Indawar ini saya buatkan ringkasan tentang materi-materi yang sudah kami sampaikan mulai awal ngaji sampai kemarin. Jadi tidak pakai makna ini cuman ringkasan mulai awal pengertian darah. Ini yang harus benar-benar kita ketahui. Kenapa kok kita penting mengkaji ilmu-ilmu ini? Jadi di kalangan umum ini sudah banyak survei, banyak kejadian yang memang kita jumpai bahwasanya banyak yang menghukumi ketika seorang perempuan itu mengeluarkan darah. Ada yang sampai mengatakan bahwasanya ketika keluar darah berarti itulah namanya darah haid. Padahal tidak demikian. Ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah, bisa dikatakan darah haid itu kalau memang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, darah itu bisa dikatakan darah haid ketika tidak kurang dari 24 jam. Jadi darah yang keluar ini tidak kurang dari 24 jam. Misalkan keluarnya terus-menerus ataupun terputus-putus. Seperti halnya contoh, bisa Mas tunjukkan. Itu bisa dilihat pada layar. Suatu darah itu bisa dikatakan darah haid. Yang pertama tidak kurang dari 24 jam. Berarti dari pengertian haid itu sendiri kan dijelaskan bahwasanya fal haidu huwa dam al harid fi sinnil haid wa huwa tis'u sinina qamariyatin min farjil mar'ah ala sabilis sihhah. Haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan tapi pada usia haid melalui jalan yang sehat, bukan karena sakit ataupun melahirkan. Ini namanya darah haid. Jadi ketika ada darah yang keluar min farjil mar'ah, dari farjinya seorang perempuan, ala sabili sihah, melalui jalan yang sehat, bukan karena sakit atau melahirkan, kemudian keluarnya juga sudah masuk usia haid. Ini juga harus benar-benar paham. Apalagi para ibu, ini harus benar-benar paham dengan minimal usia haid. Minimal memasuki usia haid itu kalau dalam takriran ini dijelaskan wa huwa tis'u sinina qamariyatin. Minimal usia haid
Jadi ketika wanita mengeluarkan darah, darahnya itu bisa dikatakan darah haid ketika dia sudah memasuki usia haid. Minimnya usia haid ini harus 9 tahun komariah. 9 tahun komariah. Ini semua referensi di kitab mengatakan 9 tahun komariah. Ini hati-hati. Biasanya ini para ibu, bapak-bapak kalau menghitung umur anaknya, ini yang paling banyak tidak menggunakan tahun komariah, tapi melainkan hitungan Masehi. Gini Mbak, anaknya ulang tahun umur berapa, mesti pakai hitungan Masehi. Padahal ketika dihitung pakai hitungan Masehi dan hitungan komariah, ini ada jarak yang begitu banyak. Jika dihitung pakai hitungan Masehi, masuk usia haid itu adalah 8 tahun, 8 bulan, 7 hari, 19 jam, 13 menit. Niki ibu-ibu ini biasa paham tentang umur anaknya. Saya ulang lagi, masuk usia haid minim masuk usia haid 8 tahun, 8 bulan, 7 hari, 19 jam, 13 menit. Bayangkan kalau kita tahunya cuma 9 tahun, padahal mulai masuk usia haid kalau pakai hitungan Masehi itu usia 8 tahun 8 bulan. Berarti kira-kira kelas berapa? Kelas 2 naik kelas 3. Kelas 3 mau naik kelas 4. Ini para bapak kira-kira paham mboten kali umur putra nih? Nggih napa mboten? Mboten percados kula. Biasanya sing apal karo umure anake niku ibuke. Lek bapake cukup nyangoni ngono biasa. Ketika kita memiliki anak perempuan sudah masuk usia haid, kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Karena apa? Pada akhir-akhir ini banyak anak yang masih kecil-kecil ya, sudah mengalami menstruasi. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Apalagi ini peran ibu ya, harus diketahui anak saya ini sudah masuk usia haid atau belum. Karena kalau keterangan yang umum masuk usia haid ini adalah 9 tahun hijriah atau komariah. Tapi kalau dihitung pakai hitungan Masehi ini tidak 9 tahun karena terpautnya ini banyak. Kalau Masehi tadi saya sebutkan 8 tahun, 8 bulan, 7 hari, kemudian 19 jam, 13 menit. Sakit ngitung kali menit deh. Nggih dikira-kira nggih. Ketika ada anak usia misalkan kelas 3 naik kelas 4 mengeluarkan darah, kita harus cek umur anak kita ini sudah masuk usia haid atau belum. Kalau sudah masuk usia haid berarti darah yang dikeluarkan putri kita ini namanya darah haid. Tetapi kalau usianya belum memasuki usia haid berarti darah yang dikeluarkan ini adalah darah istihadho. Berarti kalau darah istihadho tetap wajib melaksanakan kewajibannya. Ketika sholat ya sholat, ketika puasa juga wajib puasa. Dan harus diperhatikan lagi ketika seorang perempuan ini sudah mengalami haid berarti otomatis dia ini sudah menginjak balik. Ketika menginjak balik berarti dia sudah mendapatkan hukum syara, apa yang menjadi kewajiban yakni sholat, puasa dan lain sebagainya. Sekarang ketika saya ulang lagi dari awal, syarat suatu darah itu bisa dikatakan darah haid. Yang pertama tadi keluarnya tidak kurang dari 24 jam. Dalam arti bisa keluarnya secara terus-menerus atau keluarnya terputus-putus. Bisa dilihat pada gambar. Misalkan di situ saya contohkan perempuan mengeluarkan darah 1 hari penuh. Misalkan keluar darah dari zuhur tanggal 1 sampai zuhur lagi tanggal 2.
Setelah itu berhenti, stop, tidak keluar lagi. Terus bagaimana dengan hukum darah yang saya keluarkan? Karena kita cek dihitung ada 24 jam, maka darah yang dikeluarkan itu dinamakan darah haid. Karena aqallul haidhi yaumun wa lailah, paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Kemudian contoh lagi yang bawah itu ketika keluarnya terputus-putus. Ketinggal apa mboten teng layar? Urem nggih. Keluarnya terputus-putus. Misalkan dalam beberapa hari ini keluar tidak. Tapi jika ditotal, yang penting nanti keluarnya ini tidak melebihi dari 15. Dari awal keluar darah sampai tidak lebih 15, di total semuanya ada 24 jam atau lebih, maka darah yang dikeluarkan itu juga namanya darah haid. Kemudian terusnya Mas, ketika darah yang dikeluarkan ini tidak ada 24 jam bagaimana? Di situ dikatakan ketika darah yang dikeluarkan tidak ada 24 jam, maka darah yang dikeluarkan seorang wanita ini bukan namanya darah haid, melainkan darah istihadhah. Misalkan itu contohnya mengeluarkan darah tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7. Jika di total semuanya itu tidak ada 24 jam. Tadi keluar, berhenti, keluar lagi, berhenti lagi. Dari awal sampai akhir keluar itu di total cuma 23 jam. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah yang dikeluarkan itu bukan namanya darah haid. Berarti darah apa? Istihadhah. Berarti kalau istihadhah dia masih berkewajiban apa yang menjadi kewajibannya, yakni sholat ketika Ramadan, juga wajib puasa. Tapi ketika tadi kan keluar darah otomatis kan menunggu, tidak tahu. Berarti dia nanti wajib namanya qadha sholat. Sholat qadha apa badan? Qadha sholat. Karena apa? Darah yang dikeluarkan bukan namanya darah haid. Darah apa nanti? Darah istihadhah. Ketika puasa juga demikian. Karena darahnya itu bukan darah haid, maka dia juga wajib untuk qadha puasa. Syarat darah yang kedua bisa dinamakan darah haid itu kalau memang keluarnya tidak lebih dari 15 hari. Kalau tadi darah yang keluar ini tidak kurang dari 24 jam. Sekarang darah yang ada ini tidak lebih dari 15 hari. Meskipun nanti keluarnya ini tidak terus menerus. Suatu contoh, mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai terus tanggal 15. Ini contoh yang mengeluarkan darah secara terus menerus. Maka keseluruhannya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini dinamakan darah haid. Karena apa? Tidak lebih dari 15 hari. Contoh lagi yang bawahnya, itu contoh yang mengeluarkan darah secara terputus-putus. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengeluarkan darah. Kemudian berhenti. Keluar lagi tanggal 10 sampai 11. Berhenti lagi. Keluar lagi tanggal 14 sampai 15. Jika dilihat dari awal dia keluar darah, itu jumlahnya tidak lebih dari 15 hari. Maka keseluruhan darah yang dikeluarkan ini juga dinamakan darah
haid. Karena apa? Tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Untuk menghitungnya ini juga sangat penting. Ketika darah itu keluar terputus-putus, seperti contoh yang ada itu kan keluar tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhenti. Berarti berhentinya itu tanggal 7, 8, 9. Andaikan ini dalam bulan puasa, berarti otomatis ketika dicek dengan persyaratan yang ada, dicek sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar suci dengan cara pengecekan yang memang harus dilaksanakan. Pun ngertos nggih cara ngecek ketika kita ini suci atau belum? Oh, bapak-bapak sampun, alhamdulillah. Pripun Pak ngecek ya Pak? Mosok ngecek langsung teng ibu Allah. Ini penting loh nggih. Memang kalau menurut panjenengan iki mboten menarik. Tapi niki hubungannya dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita menentukannya salah, ibadah yang kita kerjakan juga akan salah. Nggih. Dadi ngapunten saestu niki. Lan pokok enten bapak-bapak padahal tadi sudah dijelaskan ilmu seperti ini tidak khusus kaum hawa, kaum laki-laki pun juga harus mengerti. Kalau memang istrinya paham tidak masalah. Nah, kalau istrinya tidak paham, ini tanggungan sang suami. Ketika darahnya ini keluar putus-putus, cara menghitungnya ini jangan hanya kok pas keluarnya darah. Berarti jika menghitung haidnya seperti contoh yang bawah itu, haidnya itu berapa hari? Dari contoh keluar tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhentilah ya. Kemudian tanggal 7, 8, 9 tidak keluar lagi tanggal 10, 11 berhenti, keluar lagi tanggal 14, 15. Berarti kalau menghitung haidnya itu berapa hari? 15 hari. Keluar darah beserta dengan nakoknya itu semuanya terhitung haid. Karena apa? Dalam pembahasan haid itu ada dua qaul, yakni qaulnya Imam Syafi'i, yang kedua qaulnya Imam Lakti. Tapi yang kita buat pegangan ini adalah qaulnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya keluar darah beserta dengan nakoknya semuanya terhitung haid. Berarti andaikan ini terjadi pada bulan Ramadan, qadha puasanya full selama 15 hari. Alhamdulillah. Padahal tanggal 7 puasa, tanggal 8, tanggal 9 puasa lagi tadi pada tanggal 12, 13. Bagaimana dengan puasa atau sholat yang dikerjakan? Semuanya tidak sah karena dilihat dari urutan pertama keluar darah itu sambung. Kalau panjenengan ngantawis ini kenapa? Haid ini kenapa? Buntuti. Berarti berhentinya ini juga harus terhitung haid. Eman bosone. Tidak, karena ini memang aturannya seperti ini, syariatnya seperti ini. Jadi cara menghitungnya nanti berapa hari kita haidnya kita lihat. Ketika keluarnya itu masih dalam lingkup 15 hari. Jadi dari awal kita keluar darah sampai akhir ini dihitung masih terhitung 15 hari, maka seluruhnya dihukumi haid bersama dengan nakoknya. Nakok ini kenapa? Berhenti tidak keluar darah. Ini sangat penting jika nanti ini terjadi pada bulan Ramadan. Loh, wingi wis poso ya aku, tapi kok metu maneh dinteni kok keluar darah lagi, bagaimana? Apakah puasa yang saya kerjakan tadi padahal puasanya ini cara dilakoni niku napa nggih? Foto full dari tanggal 7, 8, 9 kemudian tanggal 12 dan tanggal 13. Maka ketika qadha nanti hitungannya tidak kok dikurangi pas hari yang berhenti tadi, tapi dihitung dari awal dia keluar darah bersama dengan nakoknya sekalian.
Sampun paham nggih? Ampun paham Bapak-bapak? Syarat yang terakhir, niki terakhir Bapak-bapak, niki pun rodok, ini kan rodok sumer ya. Jadi langsung tanya jawab. Oh ngoten apa? Niki syaratnya kurang satu mawon. Nggih. Mungkin boten paham. Syarat suatu darah yang terakhir. Kula teng mriki kan cuman sam'an wa ta'atan sama Bapak Yai MW Cendawar, ngapunten nggih, Pak. Syarat terakhir suatu darah itu bisa dikatakan darah haid ketika keluarnya itu pada masa yang mungkin haid, dalam arti sucinya ini sudah ada 15 hari 15 malam. Antara jarak darah yang pertama dengan keluarnya darah yang kedua, keduanya ini bisa dikatakan darah haid kalau memang yang memisah masa sucinya ini sudah ada 15 hari 15 malam. Jika darah itu keluar pada masa yang tidak mungkin haid, nanti darah yang kedua itu bukan dinamakan darah haid melainkan darah istihadhah. Itu bisa dilihat pada contoh yang ada. Misalkan tanggal 1 sampai 7 biasanya dia haid, kemudian suci. Ternyata ini tidak sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya itu 1 bulan rutin seperti itu. Pada tanggal 16 ternyata kok keluar lagi. Maka itulah yang dinamakan masa yang tidak mungkin haid. Jika dihitung, ini kan sudah di luar lingkup 15 dari awal dia keluar darah. Kemudian dihitung dari akhir dia keluar darah tanggal 7, berarti tanggal 8 sucinya ini belum ada 15 hari. Berarti kalau sucinya belum ada 15 hari, darah yang kedua ini belum bisa dikatakan darah haid. Alhamdulillah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Tolong sekedap Bu nggih. Perlu diketahui Bapak Ibu yang menyajikan materi atau sumber narasumber ini adalah istri daripada Ketua LDNU Kabupaten Mojokerto. Mulane kelihatannya Gus Makhrus saiki rada alim soalé ana polisine. Biasa lak mboten ngoten nggih. 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 Mungkin yang antusias ini adalah Ibu Fatayat. Kulo ningali Ibu Muslimat Bu Kartik menteng wis expired rasane, wis gak ngurusi napa? Wis gak ngurusi men rasane nggih ya. Sing wedok-wedok niku sing antusias ya. Sing lanang-lanang nggih ngoten. Sing dewasno niku narasumber tok ngoten lho. Gak nek narasumber ana polisi ning ngene mriki nggih. Nah, baiklah. Bu, ini ada mungkin Ibu Fatayat Sukan tanya ini, perlu saya hanya menyampaikan saja pertanyaannya. Dalam kebiasaan haid wanita, biasanya adalah istilah daur. Okay. Dalam kebiasaan haid wanita biasanya ada istilah daur. Bagaimana menentukan daur haid bagi wanita yang siklus haidnya tidak teratur? Misal dalam 1 bulan mengeluarkan darah 2 kali haid atau haidnya melebihi 15 hari. Jelas? Perlu diulang? Alhamdulillah. Ini pertanyaan sang istri apa panjenengan, Loh? Saya tadi kan mewakili. Kebetulan MPCNU punya akses ikut di grup Fatayat dan Muslimat. Itulah kelebihannya MPCNU Dawar. Jangan ikut-ikut. Ya. Jenengan jangan ikut-ikut di Fatayat sini. Ini nanti bisa dari rumah perang Brontoyudan jenengan ya ini ya. Ya. Jadi itu kelebihan MPCNU Dawar, Gus. Jangan diikuti. Tambah runyam nanti ya. Gus Wundi. Alhamdulillah, matur suwun pertanyaannya Abah Yai nggih. Nggih, monggo. Ini tadi maturnya Abah.
ibu-ibu muslimat tidak antusias, padahal harus juga antusias nggih. Padahal sebentar Mbak, nggih. Maksimal tadi kan saya katakan minim usia haid 9 tahun Komaria. Maksimalnya berapa? Ngapunten, bapak-bapak ini juga harus tahu maksimalnya berapa. Maksimal wanita ini haid adalah tidak ada batasnya. Mboten ansal hadiah panjenengan. Jadi sing sepuh-sepuh niki nggih tasik kedah ngertosi nggih. Karena apa? Ketika nanti darah yang dikeluarkan wanita ini memenuhi persyaratan haid, ini masih bisa dikatakan darah haid meskipun sudah bertahun-tahun tidak mengalami haid. Aku wis suwe lho gak ngetokno getih lah, kok dilalah niki lho umur 70 kok metu getih. Lah getih napa? Dilihat kalau memang memenuhi persyaratan haid maka itu tetap dinamakan darah haid. Umur berapapun selagi hayat masih dikandung badan mengeluarkan darah sesuai dengan kriteria haid tetap dinamakan darah haid. Jadi sampun ada nopo perasaan wis aku gak mood ngrungokno ngaji ngene iki, padahal nggih tetap harus mood nggih. Napa mood? Harus tetap semangat. Kemudian saya ini mau menjawab pertanyaannya Abah Yai nggih. Ini persis seperti yang saya sampaikan pada pengajian Sabtu kemarin Abah. Berarti panjenengan boten buka YouTube kula nggih, Bah? Nggih, Bah. Alhamdulillah. Mestine maringi semangat teng anggotae buka YouTube. Boten kula kok pingin terkenal boten, Bah, nggih. Ini berarti dari anggota-anggota Fatayat, sahabat-sahabat Fatayat juga banyak yang belum mengetahui. Sini saya jelaskan, ketika wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15. Ini tadi kan belum selesai saya sampaikan, sudah di stop Abah dikasih pertanyaan nggih. Jadi sakjane nggih durung mari, durung tutup. Ketika wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, ini tidak bisa langsung kita simpulkan karena pengertian yang umum yang biasa kita dapatkan kan aqallul haidhi yaumun wa laila aktsarul haidhi 15 yauman aqallut tuhr bainal haidataini 15 yauman. Ngoten nggih? Ngoten nggih Yai? Paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Masa yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua harus ada 15 hari 15 malam. Tapi dengan pengertian itu bukan berarti ketika wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, karena tadi kita terpaut dengan pengertian paling banyaknya haid kan 15 hari 15 malam. Ini suatu contoh saja yang mudah. Di gambar itu ada. Pada gambar yang kedua bisa dibuka. Ketika wanita ini mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, ini harus digolongkan pada bahasan istihadho. Orangnya namanya mustahadho. Yang dalam pembagiannya sendiri itu ada 7 bagian, 7 klasifikasi. Yang pertama itu namanya mubtadi'ah mumayyizah, yang kedua namanya mubtada'ah wairu mumayyizah, yang ketiga namanya mu'tadah mumayyizah, kemudian mu'tadah wairu mumayyizah, dan selain sebagainya sampai yang ketujuh. Jadi tidak bisa kita ambil kesimpulan langsung, oh berarti yang 15 haid kemudian selebihnya istihadho. Harus dilihat dulu orangnya yang mengeluarkan darah ini bagaimana, sudah biasa haid atau belum.
Terkadang kan ada wanita yang baru pertama kali haid, itu namanya mubtadi'ah. Yang kedua, yang sudah biasa haid, sudah pernah haid dan suci, namanya mu'tadah. Harus dilihat lagi dari segi darahnya. Darah yang dikeluarkan itu bagaimana, satu macam atau beberapa macam. Biasanya kan terkadang ada wanita mengeluarkan darah warna-warni ngoten nggih kados pelangi. Karena ini juga perlu diketahui, warna darah haid sendiri itu kalau di kalangan umum sing biasa darah haid itu warnanya abang, padahal tidak demikian. Warna darah haid itu semuanya ada 5. Harus tahu urutan dari yang paling kuat sampai yang terlemah. Karena apa? Ketika nanti pada pembahasan istihadah ada kalanya kuat lemahnya darah itu yang menjadi hukum dari haid. Jadi harus tahu. Yang pertama, darah haid yang paling kuat adalah hitam, kemudian merah, merah kekuningan, kuning, kemudian keruh. Ini semuanya adalah darah haid. Jadi tidak hanya merah, ada 5 macam. Kemudian seperti pertanyaan Abah Sofwan tadi, ada wanita yang memiliki daur yang daurnya sama atau berbeda tadi, Mbak? Daur itu perputaran atau siklus mens setiap bulan. Jadi wanita harus mengetahui siklus mennya setiap bulan. Bulan ini berapa, suci berapa, bulan ini berapa, sucinya berapa. Ini namanya daur, perputaran. Nanti di perputaran atau siklus haid itu ada yang sama. Jadi terkadang itu wanita daur haidnya itu ada yang selalu sama. Sama napa mboten, Mbak? Tidak sama. Kalau ada wanita memiliki siklus setiap bulan tidak sama. Jadi bulan ini sekian, bulan ini sekian, selalu tidak sama. Kemudian pada suatu saat dia mengeluarkan darah lebih dari 15. Ngoten lho, Mbak? Berarti sesuai keterangan ketika ada wanita yang memiliki daur yang selalu tidak sama, kemudian pada suatu saat dia mengeluarkan darah lebih dari 15, ini tidak bisa langsung kita simpulkan, apa? Karena apa? Keterangan kemarin ketika wanita itu mengeluarkan darah lebih dari 15 karena dia sudah pernah haid dan suci, berarti dia namanya mu'tadah. Kemudian harus tahu darahnya dulu. Darahnya ini satu macam atau beberapa macam. Napa wau darah, Pak? Nah, ini harus begitu paham ya. Sekarang saya buat contoh yang mudah. Misalkan darahnya ini selalu sama ya. Atau dia tidak bisa membedakan sama sekali karena tidak ngerti atau catatan juga tidak ada. Berarti namanya mu'tadah ghairu mumayyiza. Ingat atau tidak dengan adat kebiasaannya setiap bulan, Mbak? Sekarang kalau ingat ya, berarti haid ini tidak bisa kita simpulkan seperti ini. Harus tahu kejadian masing-masing. Karena apa? Setiap kejadian nanti hukumnya tidak sama. Seperti itu, hanya tahu daurnya, darah yang dikeluarkan bagaimana. Sekarang darah, misalkan darahnya selalu sama, kemudian daurnya itu berbeda, dia benar-benar ingat dengan kebiasaan haidnya setiap bulan. Maka haidnya nanti ini juga harus diperinci lagi, Bah. Ada 3. Yang pertama itu bisa dikembalikan kepada paling sedikitnya haid. Yang kedua bisa dikembalikan pada giliran yang terakhir. Kemudian yang ketiga dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda. Harus tahu dulu daurnya niku takarrur, intidham, nisyanul intidham atau tidak. Ini perlu langsung menghadap ke saya, Bang.
Mungkin ini yang terakhir Bu. Ya, ini pesanan dari ketua LDNU, mau tanya sendiri nggak berani gitu ya. Karena yang ditanya istrinya ini pernah terjadi. Bagaimana hukumnya jika melakukan hubungan suami istri di saat istri dalam saat belum mandi junub, tetapi haidnya sudah selesai? Kok aneh, gak takut nang punya ini dewi, kok takut kok liwat MBC Nundawar, monggo Bu. Alhamdulillah, matur suwun Abah. Bagi wanita yang sedang mengalami haid, itu kan ada hal-hal yang dilarang baginya. Di antaranya hubungan suami istri, istimta bainas surra war rukbah, itu juga tidak boleh. Istimta tok lo baga oleh ba. Tapi kalau atasnya surah dan bawahnya rubah ndak apa-apa, terserah panjenengan, ndak apa-apa. Tapi daerah yang terlarang cuman baina surah war rubah yang ndak boleh. Sekarang pertanyaannya, ketika wanita itu haidnya sudah berhenti tapi belum mandi, ngoten to, Ba? Iya, tapi belum mandi. Itu tetap tidak diperbolehkan. Mbak, ampun kesusu Mbak, sabar nggih, sabar. Kalau belum waktunya bisa cari alternatif lain, Abah. Nggih. Maksudnya cari alternatif yang lain itu tidak cari yang lain, Mbak. Bisa bagaimana caranya, itu loh. Ketika haid itu berakhir, perkara-perkara yang dilarang itu tetap menjadi larangan bagi orang yang haid tadi, meskipun sudah berhenti darahnya tapi belum sempat mandi. Kecuali, ada kecualinya apa? 5 perkara yang boleh. Yang pertama, puasa. Jika malam harinya memang dia sudah suci tapi belum sempat mandi. Nggih ngoten to, Pak? Nggih. Terus yang kedua, lewat di masjid. Ketika haid kan tidak boleh, ketika khawatir lewat di masjid, mungkin mengotori masjid kan tidak diperbolehkan. Tapi ketika sudah berhenti tapi belum sempat mandi, boleh lewat di masjid. Kemudian yang ketiga, boleh melaksanakan sholat ketika tidak menemukan air dan juga debu. Jadi mau sholat, mau bersuci kan tidak ada air, otomatis kan belum mandi. Debu pun juga tidak ada. Mungkin di daerah kutub ngoten nggih. Lah ini boleh melaksanakan sholat. Padahal ketika orang yang belum suci kan belum diperbolehkan sholat. Boleh lagi ditolak, dicerai. Itu boleh. Ketika mennya sudah berhenti tapi dia belum sempat mandi. Alhamdulillah sampun Abah. Alhamdulillah sekedhik ingkang saged kula aturaken. Semoga bisa bermanfaat. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.